desa sebagaimana tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan Bupati ini. Kedua, mengangkat nama yang tercantum dalam kolom 4 sebagai pembakal pada desa sebagaimana tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan Bupati ini. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022, saya, Bupati Hulu Sungai Tengah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini melantik saudara-saudara sebagai pembakal di wilayah Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masa bakti 2022 sampai 2028. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada saudara-saudara. Sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Hindu. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui sekalipun yang tersembunyi di hati saudara. Selanjutnya, ikutilah kata-kata sumpah ini sebagai berikut. Untuk agama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk agama Hindu, Om Atah Paramawisesa, Om Atah Paramawisesa, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pembakal dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia,
fakta integritas. Saya, Budi Setiawan, selaku pembakal Pasting Kecamatan Hantakan, dengan mengingat sumpah dan janji jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut. 1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, jujur, transparan, akuntabel, dan objektif, serta mendorong peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan kerja antar pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mendukung program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 3. Menghindari pertentangan kepentingan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan. 4. Senantiasa melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dengan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. 5. Tidak meminta atau menerima pemberian gratifikasi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 7. Tidak melakukan politik praktis dalam pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan anggota legislatif. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mengundurkan diri dari jabatan saya. Hantakan 12 Januari 2022 yang membuat pernyataan Budi Setiawan SAE. Kepada saksi dan para rohaniawan kami persilakan kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Haji Ainur Rafiq. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD Pak Fajar beserta jajarannya. Yang kami hormati Sohibul Wilayah Bapak Camat Kecamatan Hantakan Pak Sahri Ramadan. Yang kami hormati unsur Forkopincam Kecamatan Hantakan, turut berhadir Pak Kapolsek dan Pak Danam Ramil. Yang berbahagia para pembakal kepala desa yang baru saja dilantik beserta istri. Yang kami hormati para pejabat pembakal. Yang kami muliakan para rohaniawan. Yang kami hormati Ketua BPD dan Ketua Panitia Pilbakal Sekecamatan Hantakan, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pagi ini, dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat melaksanakan, berkumpul dan melaksanakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan pembakal di Kecamatan
Kecamatan Antakan masa bakti 2022 sampai 2028. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami mengucapkan selamat kepada para pembakal yang baru saja dilantik, karena pian-pian pembakal baru saja menyandang amanah besar dari warga pian. Hari ini amanah itu akan terasa menjadi lebih berat, karena hari ini juga, mulai hari ini dan detik itu juga, pian-pian harus sudah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada pembakal. Dalam pelantikan ini, kami ingin memberikan beberapa wejangan, beberapa saran terhadap para pembakal dan istri yang baru saja terpilih dan baru saja dilantik. Mungkin ada beberapa pembakal yang kalau bahasa kita ini memperpanjang SIM aja, terpilih lagi. Namun ada juga pembakal yang baru. Sama aja ini, kembali kita mengingatkan arahan yang kami berikan ada beberapa. Pertama, arahannya adalah pian harus langsung mempelajari tugas, tanggung jawab, wewenang kepala desa dalam mempelajari tugas dan wewenang kepala desa. Sebagaimana seorang pimpinan di pemerintahan desa, pian ini juga punya aparat, punya kaki tangan, punya partner kerja. Para aparat adalah orang sumber daya manusia yang harus pian bina. Di satu sisi, mereka adalah orang-orang profesional yang punya pengalaman terhadap administrasi di pemerintahan desa. Kepala desa, kita paham betul ada banyak kepala desa yang memiliki latar belakang macam-macam. Ada yang petani aja, ada yang dari kalangan buhan betapihan, macam-macam. Ada yang dari sarjana. Namun itu tidak menjamin bahwa pian bisa langsung memahami cara kerja di pemerintahan desa. Punya waktu mempelajari. Hal yang utama pian pelajari itu adalah dari APBD desa. Setiap kebijakan akan tertuang dalam penganggarannya di APBD desa. Dalam tahap pelaksanaannya, pian punya anak buah. Para aparat, tugas pian yang pertama adalah untuk membina aparat itu. Sebagaimana kami sebagai seorang pimpinan daerah kabupaten, kami punya pejabat tinggi pratama, pejabat pengawas, pejabat administrator. Maka itu yang kami lakukan pertama, adalah membina. Dalam membina itu ada pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah mereka ini orang-orang yang profesional. Bahasa kampungnya, kada perlu uyuh lagi mengajari, sudah tahu, sudah pengalaman. Namun dalam melaksanakan tugas yang pian berikan, pian diberikan kewenangan untuk membina para aparat pian.
Pian berikan tugas pertama, jika tidak melaksanakan, maka pian mempunyai tanggung jawab untuk memberikan disiplin. Pian beri peringatan. Diberikan tugas, tidak melaksanakan, berikan peringatan kedua sampai peringatan ketiga. Di situ nanti akhirnya kembali ke pian sebagai seorang pejabat tertinggi di pemerintahan desa, maka pian wajib mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusianya di sana. Sebenarnya banyak pertanyaan dari calon-calon pembakal. Bapak kayak apa nih? Kami diisi aparat nah. Macam-macam aja kisah. Ada yang aparatnya nih membalilo Pak. Ada yang aparatnya ini bisa kami andalkan. Nah ini bisa pian. Paham kan itu maksud kami? Dari yang sederhana, pian bisa melakukan rotasi mutasi dari kasih-kasih ke kaur-kaur. Nanti pada akhirnya pian juga yang menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan visi misi pian. Pian punya aparat. Kalau pian rasa tidak ada chemistry dan tidak sesuai secara disiplin, maka pian harus bisa mendisiplinkan. Paham lah itu? Tata pemerintahan desa, pian-pian kada bisa saka hendak, kada bisa saka hendak. Dalam pemerintahan ada birokrasi berjenjang, ada tugas pendelegasian. Contohnya, karena kita negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat memiliki perpanjangan tangan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga memiliki perpanjangan tangan ke pemerintah kabupaten. Ada tugas dan pendelegasian. Dari pemerintah kabupaten pun juga ada tugas dan pendelegasian kepada pemerintah kecamatan. Terakhir, sektor pelaksananya yang real, ada tugas juga dari pemerintahan kecamatan yang mendelegasikan kepada pemerintahan desa. Kada bisa saka hendak. Contohnya apa? Pemerintah pusat punya program nasional, target nasional yang ingin dicapai. Di tengah pandemi, pemerintah pusat ingin melindungi warganya dengan cara memvaksin seluruh warga Indonesia. Maka tugas itu didelegasikan dari pemerintah pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, bahkan sampai ke pemerintahan desa. Sampai saat ini alhamdulillah tugas tersebut vaksinasi seluruh warga Indonesia di desa-desa untuk dosis 1 rata-rata sudah sampai 70%. Kami berterima kasih kepada para sohibul wilayah, terutama dari Pak Camat, unsur Forkopincam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, bahkan terima kasih kepada pejabat pembakar yang sudah mengisi kekosongan, serta aparat desa, ketua BPD dan anggotanya dalam mensukseskan program nasional memvaksin tahap 1 dosis 1 target 70%. Target tersebut diwariskan kepada para pembakal yang dilantik ini. Karena ada target selanjutannya, vaksin dosis 2, itu tinggal pembakal terpilih lagi ini untuk menunjukkan kinerjanya, menunjukkan baktinya, disesuai fakta integritas tadi, menunjukkan baktinya kepada bangsa dan negara ini. Terkadang
dalam melaksanakan tugas kita harus menyesuaikan sesuai kultur di desa, kultur kearifan daerah kita. Namun berjual bahasa vaksin ngalih di kampung. Tapi pian-piannya harus tahu dulu bahwa di tengah pandemi, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tengah memulihkan keadaan kondisi kita, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Dari sisi ekonomi, banyak kebijakan-kebijakan di mana di situ kebijakan menuntut agar kita bisa memperdayakan menjadi jaring pelindung sosial masyarakat. Pemerintahan desa, salah satu kebijakan menjaga ekonomi di kampung pian, di desa pian adalah contohnya BLT itu harus dianggarkan minimal 40%. Apa fungsinya? Menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi. Namun kebijakan itu kada bisa diambil satu-satu atau yang sukanya aja. Teriring dari kebijakan ekonomi juga ada kebijakan kesehatan. Apa? Menjaga agar masyarakat terlindungi dari pandemi, kita membutuhkan vaksin. Maka melekat. Harus juga ada target. Vaksinnya juga harus jalan. Karena nggak seimbang. Kalau ekonominya pilih-pilih, BLT-nya jalan, vaksinnya nggak jalan. Padahal itu adalah wujud sayang pemerintah pusat kepada kita untuk memulihkan ekonomi dan menjaga kesehatan warga. Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan dan cara agama masing-masing. Sebelum kita melaksanakan doa, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah dengan niat dan harapan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta para pambakal sekecamatan Antaka selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugasnya. Al-Fatihah. Wa alim sultan. Ya Allah, ya Tuhan rahmat atau melayani hidup dan kehidupan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.